Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Senang bertemu dengan kalian. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing, ya. Tapi kita harus tetap bersukacita, ya. Nah, anak-anak, sebelum ibadah jangan lupa siapkan Alkitabnya, ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sikap yang terbaik agar ibadah kita hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan berdoa, lipat tangan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bangun pagi dengan sehat dan segar. Pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami akan beribadah bersama. Meskipun kami berada di rumah masing-masing, kami yakin Tuhan dan percaya Allah hadir bersama kami saat ini. Tuhan, pimpin kami, pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita akan membacanya, namun sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Pimpin setiap anggota tubuh kami agar kami dapat duduk tenang dan menghayati renungkan firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu yang akan membacakan dan membawakan renungan hari ini, agar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba itu adalah berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah dibuka Alkitabnya? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tema ibadah kita hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Anak-anak tahu gembala itu apa sih? Iya, gembala itu adalah, kalau di kamus Alkitab itu, gembala itu adalah seorang pembimbing dan pemelihara kawanan domba atau kambing. Ia bertanggung jawab atas domba-dombanya. Nah, di dalam kitab kita hari ini, bacaan kita ini, Mazmur Daud ini ditulis oleh Daud dan sangat terkenal. Kalau kalian pernah dengar lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, itu paling terkenal, diambil dari Mazmur 23 ini. Jadi Mazmur ini berisi syair dan pujian kepada Tuhan. Isinya tidak hanya hal yang menyenangkan, tapi juga hal yang kesedihan. Banyak orang yang membuat lagu dari Mazmur 23 ini karena Mazmur 23 ini merupakan janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Daud merasakan tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa atau bukan apa-apa. Sejak muda, Daud adalah seorang gembala domba. Ia mengumpamakan dirinya sebagai domba yang memerlukan sang gembala. Pekerjaan gembala saat itu adalah pekerjaan yang mulia ya, pekerjaan yang paling berharga, pekerjaan yang paling berat dan berbahaya. Mengapa ya itu berbahaya? Karena sebagai seorang gembala, kalau domba-dombanya terancam oleh binatang buas, dia harus melindungi domba-dombanya. Gembala juga membawa alat, apa namanya? Di dalam kitab tadi disebutkan, ya, gembala itu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi gembala itu membawa gada dan tongkat. Gada itu alat pemukul yang ada bagian ujungnya itu besar, seperti akar pohon atau bonggol pohon ya. Gunanya untuk memukul binatang buas yang mengancam dombanya. Nah, kalau tongkat gembala itu melengkung di atasnya, di ujung atasnya, itu berguna untuk menarik domba-domba yang nakal ya, yang keluar dari gerombolannya, yang melenceng jalannya, dikaitkan agar dia mendekatkan kembali dan tidak salah jalan. Karena domba itu terkenal sebagai hewan yang mudah tersesat. Nah, kembali pada Mazmur Daud ini ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku.
Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Seorang gembala pasti tidak pernah jauh dari dombanya. Ia sangat mengenal dombanya satu persatu. Tugas gembala itu sangat penting, tidak hanya mencukupi makanan, menyediakan air bagi domba-dombanya, tetapi ia juga berjaga-jaga dari ancaman musuh. Domba-dombanya merasa kalau dekat gembalanya, ia akan merasa aman dan nyaman. Nah, Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Nah, jelas dikatakan sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala kita yang baik. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua untuk menebus dosa manusia. Pada masa epidemi COVID-19 ini, Tuhan tetap menjadi gembala kita. Bagi kita semua ya, apa yang terjadi pada saat ini semua adalah berada dalam kendali Tuhan. Ya. Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita harus taat dan tunduk pada Tuhan sebagai gembala kita. Sebagai gembala, Tuhan Yesus menjaga anak-anak semua ya, dengan memakai orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Siapa yang ada di sekitar kalian? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada dedek, ada om tante, ada kakek nenek. Nah, mereka dipakai Tuhan untuk melindungi anak-anak supaya anak-anak tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Contohnya, papa mama selalu mengingatkan anak-anak, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa cuci tangan pada saat kalian keluar dari masuk ke dalam rumah, ya. Kemudian pola hidup sehat diingatkan juga, menggunakan masker dan sarung tangan. Supaya apa anak-anak? Supaya anak-anak terhindar dari penyakit. Nah, di dalam Mazmur ini juga disebutkan dalam lembah kekelaman, ya, yaitu dalam situasi yang tidak aman, ya, penuh dengan bahaya, penuh resiko. Nah, kita belajar dari Daud, dia tidak takut, ya, karena ada keyakinan kuat dalam dirinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Ketakutan adalah hal yang manusiawi, tetapi jangan sampai ketakutan itu menghilangkan harapan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Tuhan juga memakai teguran untuk mengembalikan anak-anak ke jalan yang benar. Karena Tuhan adalah gembala kita, Dia sangat sayang pada kita semua. Nah, anak-anak, keadaan sekarang tentu bukanlah sesuatu yang menyenangkan ya. Anak-anak tidak dapat bermain seperti biasa, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bertemu dengan bapak dan ibu guru, dan tidak bisa jalan-jalan ya. Mungkin saat ini juga ada anak-anak yang terpisah jarak dengan bapak dan mama karena harus bekerja di luar kota. Untuk sementara waktu mereka tidak bisa kembali ke rumah ya, belum dapat pulang karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Pasti anak-anak rindu, sedih ya, dan khawatir. Duh, mama papa bagaimana ya? Dan itu hal yang wajar. Dan mungkin juga saat ini papa mama dalam usahanya itu dan pekerjaannya juga terganggu. Tapi percaya, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Ada rancangan yang Tuhan persiapkan untuk kita semua. Asalkan kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai domba-dombanya, mau hidup setia, taat, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Daud mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Anak-anak harus tetap percaya pada Tuhan setiap waktu, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita adalah domba kecil milik Tuhan yang mudah tersesat, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kamu lihat di gambar, ada domba yang digendong Tuhan Yesus, itu gembala yang terluka, yang sakit. Dia tidak meninggalkan, tapi dia tetap dibawa, ya. Gembala kita Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang sangat mengasihi kita. Anak-anak, maukah kita menjadi domba yang taat? Yuk kita jadi domba yang taat,
agar hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Anak-anak, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sangat mengasihi kami, yang selalu setia melindungi kami sebagai domba-dombanya, yang sangat mengerti kami satu persatu. Tuhan, ampuni kami jika dalam hidup kami tidak taat padamu, namun kami terus mau belajar menjadi domba yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus meyakini penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu membimbing, menuntun dan menjaga kami. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini agar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak beribadah. Terima kasih Bapak Ibu guru. Sampai berjumpa di lain waktu. Sehat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang